Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan ceria. Nah, kali ini Ibu akan melanjutkan materi pembelajaran PKK, yaitu bab 4, perencanaan sumber daya usaha. Nah, apa itu perencanaan usaha? Yaitu harus dimulai dengan mengetahui konsep dasar dalam aspek produksi. Nah, berikutnya penyusunan rencana usaha suatu produk, atau disebut juga proposal usaha atau perencanaan usaha, atau juga business plan, adalah suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana ataupun investor. Faktor-faktor yang harus diperhatikan sebagai berikut: tujuan yang realistis, fleksibilitas, batasan waktu, dan yang terakhir komitmen. Proposal usaha memiliki tujuan dan manfaat, di antaranya nomor 1, untuk membandingkan antara perkiraan dengan kenyataan yang ada di dunia bisnis. Yang kedua, mengembangkan dan menguji strategi serta hasil yang diharapkan. Yang ketiga, menyediakan alat komunikasi untuk memaparkan dan meyakinkan gagasannya kepada pihak lain ataupun investor secara menyeluruh. 4. Membantu wirausahawan untuk dapat berpikir kritis dan objektif atas usahanya. Yang terakhir, persaingan ekonomi dan analisis finansial yang masuk dalam subjek proposal usaha dapat mendekati asumsi-asumsi cermat mengenai seberapa besar tingkat keberhasilan dalam usaha. Sistematika proposal usaha, yaitu yang pertama cover, yang kedua kata pengantar, yang ketiga daftar isi. Nah, yang pertama bab 1 yaitu pendahuluan, yang diisi dengan latar belakang, data pribadi pemilik, data usaha, tujuan pendirian usaha. Terus bab 2, perencanaan usaha. 2.1 detail usaha seperti bahan baku, proses dan kapasitas. 2.2 target pasar. 2.3 strategi pemasaran. 2.4 aspek sumber daya manusia. 2.5 biaya produksi dan kebutuhan modal. Bab 3 penutup, dan 3.1 kesimpulan, dan terakhir daftar pustaka. Nah, untuk latar belakang itu bisa dilihat dengan alasan pemilihan produknya, mau itu produk barang atau jasa. Alasannya kenapa memilih untuk usaha produk tersebut atau jasa tersebut. Nah, yang kedua yaitu visi dan misi dari usaha kalian, ya. Untuk terus ada tujuan kedepannya untuk pembuatan produknya seperti apa. Nah, terus data pribadi pemilik itu misalnya tiap kelompok itu diisi ya data pribadinya, itu ada 4 orang atau 5 orang siswa. Nah, terus data usahanya, data usaha itu seperti misalnya usaha apa aja gitu, usaha misalnya barang ataupun jasa. Nah, tujuan dari pendirian usaha, nah tujuannya itu seperti apa gitu ya tujuannya. Nah, untuk perencanaan usaha itu data usaha seperti bahan baku dari misalnya produknya itu barang, jadi bahan bakunya harus diuraikan, harus dijabarkan, nah ya. Nah, prosesnya juga seperti apa, dari cara memasaknya atau dari cara membeli barangnya, terus kapasitasnya gitu ya. Nah, bahannya itu prosesnya itu bisa lihat dari bahan dan alat ya. Bahan baku misalnya bahan dan alatnya, terus prosesnya seperti apa, apakah dibakar, apakah digoreng, apakah direbus, dikukus. Nah, harus dijelaskan atau dijabarkan. Terus kapasitasnya berapa. Nah, terus target pasarnya misalnya untuk anak-anak, untuk orang dewasa usianya berapa tahun. Nah, untuk si barang itu ya, itu jasanya. Untuk orang tua bisa atau semua umur bisa terus ya. Terus aspek sumber daya manusianya itu ya kalian sendiri ya, berapa orangnya gitu ya.
Terus untuk strategi pemasarannya itu lihat dari produknya, apakah bagus, enak, terus harga murah atau mahal, terus promosinya seperti apa, terus tempat dan lokasinya. Nah ya, terus aspek sumber daya manusianya itu harus dilihat ya, untuk tiap siswa gitu ya. Jadi sumber dayanya seperti apa, terus biaya produksi dan kebutuhan modal. Nah, biaya produksi barang atau jasa harus dicantumkan, dan kebutuhan modalnya berapa. Nah, yang ketiga itu penutup ya, penutup itu kesimpulan. Nah itu terus ada daftar pustaka misalnya ya. Kalian sekian dari ibu, dan untuk selanjutnya tugas kelompok. Nah, buat proposal usaha atau bisnis plan dan ketentuan. Ikuti sistematika proposal yang ibu berikan tadi. Terus menggunakan kertas A4. Maka dari itu diketik ya di laptop atau di komputer atau di lainnya. Terus ada ketentuan margin, left itu 4 cm, top itu 3 cm, right 3 cm, dan bottom 3 cm. Fontnya itu Time New Roman, size-nya 12 dan space-nya 1,5, tapi ratakan kiri ya. Nah, untuk 3 besar yang terbaik itu selain kemarin itu dapat dari ibu ya yang 50.000, selanjutnya akan dibiayai oleh sekolah, yaitu sebesar 500.000 sampai 1 juta. Nah, jadi ibu harapkan kalian harus bagus dalam membuat proposal usaha. Selain diketik, lalu kalian harus membuat videonya ya, video untuk meyakinkan kepada pihak sekolah, khususnya kepala sekolah, proposal usaha kalian itu layak diberi dana atau diberi dana oleh pihak sekolah. Nah, semangat ya. Nanti ibu tunggu sampai 2 minggu proposalnya. 3 terbaik itu akan mendapatkan dana dari sekolah, dan sekaligus dapat dari ibu ya sebesar 50.000 yang kemarin itu ya. Ya, sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semangat ya. Assalamualaikum, bye bye.